Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik anak-anak, silakan perhatikan Ibu cek kehadirannya ya. Popi, Ibu Mila, Ibu Sesi. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ibu ingin mengajak kalian bernyanyi dulu. Mau nggak bernyanyi? Mau. Kalau mau bernyanyi, sekarang keluarkan dulu tangannya. Oke, sudah? Sekarang kita mulai. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tertawa, ha-ha. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tersenyum. Oke. Nah, semangat nggak ini belajarnya? Semangat. Kalau semangat, sebelum kita lanjutkan materi kita hari ini, Ibu ingin bertanya ini, kira-kira di antara kalian siapa yang masih mengingat pembelajaran kita pada minggu yang lalu? Ya, satu orang aja, coba Kopi. Tentang struktur teks eksplanasi, Bu. Ya, Apa itu tersusun dengan struktur yang terdiri atas bagian-bagian. bagus. Nah, ada lagi nggak? Ibu. Satu orang aja ya, siapa? Oke, Afila, silakan. Tentang ciri-ciri teks eksplanasi. Iya, apa-apa saja? Informasi yang dibuat berdasarkan fakta atau faktual. Hal yang dibahas yaitu suatu fenomena hal umum atau generik, bukan partisipan manusia. Contohnya seperti tsunami, banjir. Kita beri aplaus untuk kita semua. Nah, baik anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan, Ibu akan menampilkan sebuah video mengenai materi kita hari ini. Ibu-ibu pergi ke pasar membeli perhiasan. Kalau kamu malas belajar, akan menyesal kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini, materi yang akan kita pelajari masih mengenai teks eksplanasi seperti pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya. Namun, di pertemuan ini, kita akan mempelajari tentang KD 4.4, yaitu memproduksi teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan. Untuk lebih lengkapnya, agar kalian lebih mendalami materinya, silahkan kalian perhatikan video berikut ya. Aspek struktur dan kebahasaan menjadi faktor penting dalam membuat teks eksplanasi. Struktur teks berkaitan dengan tata urut materi dan langkah yang dilakukan. Aspek kebahasaan berkaitan dengan penggunaan ejaan seperti tanda baca, huruf, penulisan kata, dan struktur kalimat. Langkah-langkah memproduksi teks eksplanasi. Yang pertama, tentukan kejadian yang hendak dijelaskan. Carilah referensi atau informasi tentang proses terjadinya kejadian itu. Mulailah menulis paragraf pertama berisi pengertian dan paragraf kedua berisi proses terjadinya fenomena dan simpulan. Selanjutnya, gunakan tata bahasa yang baik dan benar. Yang terakhir, lakukan revisi jika diperlukan. Penyusunan teks eksplanasi harus memerhatikan struktur dan kebahasaan, karena teks tersebut harus berisi informasi berdasarkan fakta, membahas suatu fenomena atau kejadian yang bersifat ilmiah, bersifat informatif, tidak memengaruhi pendapat pembaca, penjelasan disusun secara berurutan. Hal-hal yang harus diperhatikan ketika menggambarkan
secara lisan adalah menguasai isi teks, memiliki rasa percaya diri, dan dapat menyampaikan materi dengan bahasa yang baik. Hal-hal yang harus diperhatikan ketika memaparkan eksplanasi secara tulis adalah menentukan tema atau gagasan pokok, mencari bahan dan sumber yang dapat dipercaya, menyusun kerangka sebagai panduan kerja, mengembangkan kerangka dengan bahan yang tersedia, menyunting isi dan tulisan. Baik anak-anak, sekian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menonton video mengenai materi kita yang barusan. Ada nggak yang ingin bertanya atau itu ingin? Ya, silakan. Bu, berarti dalam memproduksi teks eksplanasi nanti apakah urutan strukturnya harus berurutan atau boleh diacak, Bu? Ayo, dari pertanyaan teman kalian, ada nggak yang ingin memberikan jawaban? Saya Bu. Oke, tadi. Menurut saya memang harus berurutan sesuai dengan yang telah kita pelajari sebelumnya. Karena struktur teks eksplanasi menjadi penting agar teks eksplanasi sesuai dengan proses kejadiannya. Oke, mengerti Jamala? Jadi kalau menyusun teks eksplanasi itu harus disesuaikan dengan urutan. Nah, bagaimana dengan yang lain, paham? Oke. Selain dari Jamala, ada lagi yang ingin bertanya? Saya Bu. Iya, silakan Meldi. Dari video tersebut, saya ingin bertanya, apakah teks eksplanasi secara lisan yang telah dijelaskan itu sama dengan berita-berita yang dibawakan di TV, Bu? Oke. Apakah jenis teks eksplanasi itu sama dengan berita yang dibawakan dalam televisi? Ada yang bisa menjawab? Saya Bu, Iya, harus. ya berita yang ada di TV merupakan suatu contoh yang dapat dikatakan sebagai teks eksplanasi yang disajikan secara lisan. Jadi, Meldi, dikatakan dia teks eksplanasi, ya benar, yang dibawakan berita di TV itu merupakan suatu contoh dari teks eksplanasi. Namun perlu kita revisi, perlu kita ingat lagi, dalam berita yang disampaikan itu ada nggak mengandung dari struktur teks eksplanasi? Jika tidak, berarti susunannya kurang tepat. Oke, bagaimana yang lain? Masih ada pertanyaan? Tidak. Nah, baik. Jika tidak ada pertanyaan tentang materi ini, maka Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Silakan dulu duduk di kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang Ibu akan membagikan masing-masing kelompok akan mendapatkan satu gambar mengenai fenomena alam. Nah, setelah itu masing-masing kelompok juga akan mendapatkan 2 LKPD ataupun lembar kerja yang harus kalian isi. Kalian amati dulu gambar yang akan Ibu berikan nanti, baru kalian jawab pada LKPD lembar yang pertama. Setelah itu, baru kalian mengisi LKPD yang kedua. Instruksi ataupun instrumennya ada dalam LKPD tersebut. Bagaimana, paham? Oke. Ini untuk kelompok apa? Silakan kalian isi, diskusikan dengan teman kelompoknya. Kemudian ini untuk kelompok fenomena alam. Ada beberapa pertanyaan, kira-kira mana yang aku ingin tahu? Kalian juga belajar tahu kalian teks tentang nah, jadi komik ini maka kalian susun kerangka ini kan susunlah kerangka teks eksplanasi berdasarkan gambar bagian pernyataan ini apa di sini?
berdasarkan gambar tersebut. Ini kan gambarnya tentang longsor. Nah, jadi pernyataan umumnya. Coba kalian sekarang, kemarin kan kita udah belajar tuh tentang struktur teks eksplanasi. Pernyataan umumnya berarti berisi tentang pengertian dari tanah longsor. Kemudian deretan penjelas disebabkan oleh hujan. Kemudian akibatnya rumah warga menjadi tertimbun. Apalagi sebabnya di sini, apalagi akibatnya. Sebab dan akibat itu boleh lebih dari satu. Paham? Yang kedua, LKPD yang kedua itu setelah kalian susun kerangka, tinggal kalian kembangkan. Selesai menyusun kerangkanya, sekarang kalian lanjutkan pada LKPD yang kedua, yaitu menyusun teks eksplanasi secara utuh dari kerangka yang telah kalian kerjakan. Oke, silakan. Bagi penduduk sekitar. Bagi penduduk sekitar. Sudah semua selesai dikerjakan? Oke. Jika sudah selesai, adakah yang ingin duluan tampil untuk mempresentasikannya? Ya, jadi dulu ya kelompok fenomena budaya. Oke, silakan Nak. Kami dari kelompok fenomena budaya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang teks eksplanasi yang berjudul Tanah Longsor. Tanah longsor menjadi satu Dari hasil presentasi kelompok fenomena budaya, ada nggak yang ingin memberikan tanggapan? Ya, kelompok dari fenomena sosial. Yang dilakukan oleh Desi, yaitu saya melihat bahwa teks eksplanasi yang diproduksi oleh kelompok Desi sangatlah bagus. Hal ini dapat dilihat dari kelengkapan struktur pada teks tersebut terlihat lengkap. Bagus. Berarti teks yang dihasilkan oleh kelompok fenomena budaya itu sudah mencakup dalam struktur teks eksplanasi. Oke, berikan aplaus untuk kelompok fenomena budaya. Nah, setelah kelompok fenomena budaya, ada lagi nggak yang ingin menyampaikan ataupun mempresentasikan hasil kerjanya? Iya, kelompok dari fenomena alam. Silakan Nak. Perkenalkan, nama saya Bapak Sahrul Sandiago, perwakilan dari kelompok fenomena alam. Di sini saya akan menjelaskan hasil presentasi kami tentang teks eksplanasi yang berjudul COVID-19. Virus corona yang muncul pertama kali di Wuhan pada tahun 2019 disebut juga sebagai COVID-19. Virus ini telah menyebar ke berbagai negara, termasuk juga Indonesia. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada tanggapan dari teman-teman, saya persilahkan. Oke, ada tanggapan? Ya, jadi kelompok fenomena sosial ingin menanggapi. Kami dari fenomena sosial ingin menanggapi kelompok fenomena alam yang dibacakan oleh kelompok. Menurut kelompok kami, pada hasil teks eksplanasi yang dibuat oleh kelompok alam agak sedikit kurang lengkap karena kami melihat pada bagian strukturnya urutan sebab akibat atau proses kejadiannya hanya terdapat sebab kejadian. Tidak disebutkan mengenai akibat dari kejadian peristiwa tersebut. Sekian dari tanggapan kami. Terima kasih atas tanggapannya Ibu Bukti. Dan jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Oke, presentasinya sangat bagus dan tanggapannya juga sangat bagus bahwa hasil teks eksplanasi yang telah diproduksi oleh kelompok fenomena alam ada sedikit kekurangan karena tidak menampilkan urutan akibat. Di sini teks mereka hanya memaparkan tentang urutan sebab. Oke, namun presentasinya sangat bagus. Ibu ingin beri aplaus untuk kelompok fenomena alam. Dengan demikian,
Oke, sangat bagus. Nah, ada lagi yang lain yang bisa menyimpulkan? Ya, Immanuel, silakan nak. Pada eksplanasi, bagian pokok memuat fakta-fakta seputar fenomena yang dibahas dalam teks. Fakta yang digunakan di sini tentu harus akurat dan faktual, yang berdasarkan kenyataan yang benar-benar terjadi. Oke, setelah Immanuel dan Sri Armayani, ada lagi yang lain yang bisa menyimpulkan? Iya, silakan nak. Kesimpulan yang saya temukan di dalam cara membuat menyusun eksplanasi yaitu sama dengan menulis teks lainnya. Menulis teks eksplanasi bukan hal yang sulit, yang dimana penulis harus terlebih dahulu mencari atau membaca dengan teliti tentang hasil penelitian dan fakta-fakta pendukung lainnya terkait proses bagaimana sebuah fenomena itu terjadi. Oleh sebab itu, ada hal yang dilakukan oleh penulis sebelum menyusun teks eksplanasi tersebut. Oke, sangat bagus atas kesimpulan yang telah kalian lakukan. Nah, anak-anak kira-kira bagaimana pembelajaran kita hari ini? Bermanfaat? Lalu, menyenangkan, bermanfaat tidak? Bermanfaat. Baik anak-anak, pembelajaran kita sampai di sini. Untuk minggu depan kita masuk kepada teks cerpen. Nah, jangan lupa dibaca-baca bukunya agar pembelajaran minggu depan bisa berjalan dengan lancar. Nah, baik anak-anak, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa untuk anak-anak kami. Tanpa Safir, silakan nak. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kegambaran kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak.